Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih, berkata Imam al-faqih Abu Laits as-Samarqandi rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Qad ikhtalafu fi ziyadatil umri, sungguh telah berbeda pendapat yaitu para ulama tentang mana bertambahnya umur bagi orang yang gemar bersilaturahmi. Faqala, maka berkata ba'duhum, sebagian dari mereka, al-khabaru ala dhahiri, khabar itu, hadis itu atas dhahirnya, annaman, bahwasanya orang wassalah yang menyambung rahimah, persaudaraannya, bahwa orang yang bersilaturahim yuzadu, ditambahkan fi umrihi, pada umurnya. Wa qala, dan berkata ba'duhum, sebagian dari mereka, la yuzadu al-ajal, la yuzadu fil ajal, la yuzadu, tidak ditambahkan fil ajali, di dalam ketentuan ajal, alladzi ujila, orang yang telah ditentukan ajalnya lahu baginya. Lianna Allah ta'ala, karena bahwasanya Allah ta'ala telah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa, maka apabila telah datang ajaluhum, ajal mereka, la yastakhiruna, mereka tidak bisa menunda, sa'atan, sekalipun sesaat, wa la yastaqdimuna, dan mereka tidak bisa mempercepat. Walakin, dan akan tetapi makna ziyadatil umri, makna ditambahkan umurnya, ayyuktaba sawabuhu ba'da mautihi, yaitu telah ditulis sawabuhu, pahalanya, ba'da mautihi, sesudah kematiannya. Idza kutiba, apabila dicatat lahu baginya, sawabuhu, pahalanya, ba'da mautihi, sesudah kematiannya, maka annahu, maka seolah-olah dia yazidu, bertambah, fi umrihi, pada umurnya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, tentang silaturahim. Silaturahim maknanya adalah nyambung tali persaudaraan. Silaturahim, bahwa silatun itu isim masdar dari kata wasala. Wasala yasilu usulun wa waslun wa silatun, lawannya silatun qata'un. Ada orang yang silaturahim, ada orang yang qati'ur rahim. Ada orang yang nyambung tali persaudaraan, ada orang yang putus tali persaudaraan. Yang bagus yang mana? Nyambung tali persaudaraan. Pada keterangan hadis yang sebelumnya dijelaskan bahwa innar rajula la yasilu rahimahu wa qad baqiya min umrihi salasata ayyamin fayazidu Allahu fi umrihi salasina sanatan. Sesungguhnya seseorang apabila dia menyambung tali silaturahim kepada orang lain, padahal umurnya tinggal tersisa 3 hari, sebab dia mau nyambung tali silaturahim, maka umurnya ditambahkan sebanyak 30 tahun. Mestinya umurnya tinggal 3 hari, 3 hari lagi Israel datang. Dengan sebab dia silaturahim,
umurnya ditambah 30 di usia orang itu 50 tahun, tapi karena dia itu mau silaturahim, gemar mendatangi kawan dan saudara, dan datangnya itu membawa berita yang menyenangkan, datangnya membawa oleh-oleh, maka Allah menambahkan umurnya dari tinggal 3 hari ditambahin 30 tahun. Jadi kalau umurnya 50, mestinya di hari itu dia meninggal karena dia silaturahim, umurnya jadi tambah berapa? Tambah 30, 80. Sebaliknya wa inna rajula la yaqtar rahimahu wa qad baqiya min umurihi salasuna sanatan wa ya'uddu Allahu ila salasati ayyamin. Begitu sebaliknya, orang itu dalam ketentuan umurnya masih ada sisa umur dari dirinya 30 tahun. Misalnya orang itu ditentukan umurnya 70 tahun, dia sudah lewati 40 tahun, nanti tinggal 30 tahun. Tapi karena dia itu senangnya memutus tali persaudaraan, akhirnya dikorting, dipotongnya umur dari mestinya masih sisa 30 tahun, tinggal tersisa tinggal tersisa 3 hari. Jadi kebagian. Ini keterangan hadisnya seperti itu. Karena itu pada penjelasannya kata Imam Al-Faqih ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang itu sesuai dengan teksnya hadis, annaman wasala rahimahu yuzadu fi umrihi, bahwasanya orang yang gemar silaturahim akan ditambahkan umur. Hari ini silaturahim mestinya tinggal 3 hari, ditambah 30. Besok silaturahim lagi, mestinya 33 hari lagi, tambah lagi 30 lagi, jadi 60. Besok silaturahim lagi, ditambah lagi 90. Ini kalau melihat dari dohirnya hadis. Melihat dari dohirnya hadis, orang yang mau silaturahim ditambah umurnya, ditambah itu ditambah beneran secara hukum matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu pendapat ulama yang pertama. Kemudian ulama yang kedua membahasakannya tidak begitu. Kalau misalkan silaturahim ditambah 30 tahun, silaturahim lagi ditambah 30 tahun. Kalau misalnya dalam seminggu aja tiap hari silaturahim, 7 hari kali 30 tahun berapa tuh? 210 hari. Apa iya begitu? Apa iya penambahannya itu hitungannya secara matematika? Nah, kalau iya, mana kenyataannya? Hari ini ada nggak orang yang umurnya sampai 200 tahun? Jarang. Nah, karena itu dimaknai bukan ditambahkan umur dari segi jumlah, tapi ditambahkan umur dari segi pahala. Ditambahkan umur dari segi jumlah itu tidak bertambah menurut ulama yang pertama. Tapi yang ditambahkan adalah dari segi pahala. Jadi makna ziyadatul umur
adalah ayyub taba sawabu ba'da mautihi, yaitu catatan pahala bagi dirinya sesudah kematiannya ada penambahan umur sepanjang atau sebanyak dari berapa kali dia bersilaturahmi. Kenapa demikian? Karena ada ayat yang mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang itu ada ketentuan dalam hidupnya, ada garis kehidupan. Garis kehidupan itu karena bahasanya garis kehidupan lalu diterapkan di garis tangan. Garis tangan itu kalau tangan kanan ada huruf Arab 18, tangan kiri ada huruf Arab 81. Nah itu biasanya satu garis terpisah, dua garis ada yang terpisah, ada yang rapat ujungnya. Satu sama 8, yang satu terpisah, yang satu lagi biasanya rapat atasnya. Tapi ada yang terpisah juga, boleh berbeda. Ini garis tangan, katanya kalau rapat orangnya hemat. Kalau bolong nggak nyambung nih, nggak rapat orangnya boros. Nggak tahu beban ukur dari mana. Jadi ada garis tangan, ada garis hidup. Maka orang beramal itu dilihat garis tangan. Nah, garis hidup itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Jadi bukan orang meramal hasil ramalannya seperti ini, tetapi bahwa ketentuan Allah adalah garis hidup seseorang yang kemudian menjadi bahan ramalan bagi manusia. Maka bahan ramalan itu ada yang pas, ada yang tidak pas. Banyak yang pas atau tidak pas. Dan tergantung manusia ramal kira-kira. Karena manusia itu sudah ada ajalnya masing-masing, maka tidak mungkin ditambahkan. Kalau memang umurnya segitu, ya sudah segitu. Tapi yang ditambahkan adalah nilai pahala. Hari ini dia silaturahim, maka Allah tambahkan nilai pahala yang nanti akan ngalir selama 30 tahun ke depan. Besok silaturahim lagi, ditambah lagi 30 tahun kemudian, berarti 60 tahun. Besok silaturahim lagi, ditambah lagi 30 tahun. Maka sekalipun orangnya sudah meninggal dunia, pahala silaturahimnya masih ngalir selama 30 tahun kali berapa kali dia silaturahim. Ini mungkin yang mendekati masuk akhirnya. Tetapi bahwa kita ini diberikan kewenangan oleh Allah untuk meminta. Kita ini diberikan keleluasaan oleh Allah untuk meminta. Bahkan di masyarakat kita, kalau sudah ada di tengah bulan Sya'ban, kalau kita sudah berada di tengah bulan Sya'ban, biasanya pada bikin niswan, namanya nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu biasanya orang pada baca surah Yasin. Berapa kali biasanya? 3 kali, kurang banyak, 11 kali. 3 kali aja pada rada-rada berat ya. Terus kemudian doanya di situ diantaranya adalah minta dirubah nasib kita, minta dirubah jadwal ketentuan kita.
Kalau jadwal ketentuannya itu jelek, minta kepada Allah supaya dirubah. Faqaddir huli fil khair, tentukan ajalku, tentukan nasibku pada yang baik. Ya Allah, kalau misalnya nasibku tahun ini jelek, maka aku minta kepadamu supaya dirubah jadi nasibnya. Ya Allah, kalau misalnya tahun ini umurku habis, aku minta kepadamu ditambahkan umur supaya bisa nambah lagi mengumpulkan nilai-nilai kebaikan. Nah, itu ada di doa nisfu Sya'ban. Terus yang benar yang mana kalau begitu? Di satu sisi ada penambahan umur, itu artinya memang umurnya dilebihkan dari jadwal kematian. Di sisi lain penambahan umur itu kalau sudah ajal maka dia tidak bisa lagi tambah umur. Nah, dua-duanya benar apabila sudut pandangnya dari hati yang punya iman. Kalau sudut pandangnya dari hati yang punya iman, dua-duanya benar. Kenapa? Yang pertama, Allah menambahkan umur, berarti Allah merubah takdir. Ketika Allah merubah takdir, kalau takdir itu belum terjadi, maka Allah punya kewenangan untuk merubah. Karena takdir itu berangkat dari qada dan qadar. Ada qada, ada qadar. Ada qada Allah, ada qadarul qadar. Nah, qada itu ketentuan Allah yang tercatat di zaman azali yang belum terjadi pada yang ditentukan oleh Allah. Namanya qada. Ketentuan Allah yang belum terjadi, berarti kalau menentukan sesuatu yang akan dikerjakan nanti namanya planning. Yuk kita planning, hari ini kita mau kemana? Planning, oh nanti habis ngaji ini mau ke sini. Namanya planning. Berarti belum dieksekusi, belum terjadi. Itulah qada. Nah, dalam hal ketentuan ini Allah punya kuasa untuk merubah. Mestinya ketentuan itu ajalnya dia mati di umur 50 tahun karena sering silaturahim, dipanjangin oleh Allah, ditambahi menjadi umur 60 tahun misalnya. Tapi karena memanjangkannya sebab silaturahim, akan kembali kepada ketentuan hadis, man ahabba ayyub sallallahu fi rizqi wa ayyub sa'alahu fi asarin falyasir. Siapa yang ingin diberkahkan rezekinya, ditambahkan rezekinya, lalu kemudian dipanjangkan umur dalam taat, maka hendaknya bersilaturahim. Berarti ada penambahan umur dari segi jumlah waktu kematiannya, dan juga ada tambahan rezeki serta keberkahan. Itu kuasa. Namanya qada. Kecuali telah terjadi namanya qadar. Qadar itu takdir. Nah, orang sekarang dari kalimat takdir ya, jadi berubah qadarullah. Jadi rada-rada sambil dikit. Alhamdulillah nih qadarullah, dagangan saya hari ini laris. Dari takdir menjadi qadar. Ya sama aja, cuman di telinga orang yang belum terbiasa asing qadarullah. Nah, itu qada dan
bisa ditunda atau dipercepat itu idza jaa ajaluhu, kalau sudah datang waktunya. Kalau waktunya belum datang berarti masih bisa berubah. Misalnya orang memplanning mau bikin rumah, sebelum rumah dibuat dulu gambarnya. Nah kalau masih dalam bentuk rangka gambar, maka masih bisa dirubah. Tapi kalau sudah dieksekusi, sudah dipantek, sudah diapa, sudah dibangun jadi, maka tidak ada bisa dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah bisa bahaya. Itu antara Allah dan Allah. Maka dua-duanya benar, manakala cara pandangnya adalah dari sudut keimanan. Kalau memandangnya tidak dari sudut iman, tidak ada maknanya. Bahkan orang bisa menyalahkan orang yang gemar silaturahim. Kamu sia-siain waktu, main dulu ke rumah teman, wayahnya bisa mencari rezeki, kerja apa, main lagi silaturahim teman-teman, kawannya banyak lagi, ya, rugi sendiri dulu. Ya kalau temanmu ada tinggal baliknya, kalau enggak bisa saja. Sehingga hal-hal yang seperti itu bisa melemahkan orang yang akan melakukan kebaikan. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, terpenting adalah kita berupaya untuk membangun tali silaturahim. Nah, silaturahim itu adalah inti dari misalnya orang bikin acara halal bihalal. Acara halal bihalal sebetulnya adalah intisari dari bangunan tali silaturahim. Cuman karena momennya momen politik pada waktu itu, kan halal bihalal itu pertama kali dicetuskan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dia dikenal dengan Pak Wahab Hasbullah. Beliau one team pressnya Pak Karno. Pasca pemilu itu terjadi gap, perbedaan pendapat, perselisihan antar tokoh-tokoh partai. Ya, biasanya kan begitu, kalau mau pemilu, sesudah pemilu biasanya ada gesekan karena merapat kemana. Nah, akhirnya ada kerenggangan hubungan silaturahim. Pak Karno, presiden pertama kita mengundang bahwa Rasulullah gimana ini cara kita merekatkan kembali. Akhirnya ya sudah, kita bikin aja silaturahim nasional. Pak, kalau silaturahim kurang greget ya, karena silaturahim biasa. Sudah, kalau begitu sebentar. Namanya ulama itu pemikirannya tajam. Hasil pemikirannya keluar kalimat, ya kalau begitu bikin aja halal bihalal. Kata Pak Karno, apa itu halal bihalal? Sesungguhnya adalah intisarinya adalah silaturahim, tapi kemasannya halal bihalal. Kita buat acara halal bihalal tingkat nasional di mana di Istana Negara. Sudah datang. Dari situ, dari Istana Negara acara halal bihalal, dari gubernuran halal bihalal, wali kota, nama, lurah, masyarakat, jadi sampai sekarang. Itu sejarah tentang halal bihalal. Isi halal bihalal itu adalah silaturahim. Baik, sebelum berlanjut, barangkali ada yang menambahkan.
Ya. Jadi berdoa minta panjang umur boleh kayak selama ini ramai di medsos. Iya. Pada ulang tahun semoga panjang umur jadi ucapannya harus bagaimana? Doa panjang umur boleh apa enggak? Ada kalimat Allahumma tawwil umurana bi kasrati a'malis shalihah. Boleh minta panjang umur, tapi untuk memperbanyak amal soleh. Dan doa panjang umur itu tentu pada kapasitas yang masih muda-muda. Kemudian bagi yang sudah tua, sudah umur, minta panjang umur itu supaya tetap dalam keadaan sehat. Sebab untuk apa minta doa panjang umur kalau pada saat doa udah sakit-sakitan? Berarti ada masa, ada batasannya kapan kita boleh doa untuk panjang. Kalau umur kita sudah 60 tahun, 70 tahun, masih Allah tawil umurana. Umur bisa panjang tapi fisiknya sudah lemah, itu kan merepotkan kita. Nah terus bagaimana? Ganti doanya. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Atau Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ada saya biasa kadang baca itu Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah wa ala alihi wa ashabihi bis-siyadah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang sudah syukur ingat itu lagi. Ya Allah, jadikan terakhir hidupku itu khatimatus sa'adah, penutup yang membahagiakan. Atau Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan akhir perjalananku adalah kematian dalam husnul khatimah. Jangan minta panjang umur terus, apalagi minta panjang umurnya gara-gara sering lihat yang bening-bening, ini bahaya. Bagian bening lagi terasa ingin umur panjang, dia yang bening lagi terasa ingin umur panjang. Padahal ya, kemauan mah ada, kemampuannya juga ada. Jadi seperti itu. Boleh minta doa panjang umur pada kapasitas tertentu. Misalnya di saat-saat usia masih muda, terus ingin tetap supaya bisa melakukan amal-amal soleh, maka silakan. Nah kalau orang itu bikin acara ulang tahun, bikin acara ulang tahun, umurnya sudah 60 tahun, cucunya pada bikinin acara ulang tahun kakeknya, itu pesen sama cucunya, ya, jangan bakar lilin sejumlah 60. Iya. Iya. Nah, jangan bakar lilin 60 biji ya. Lah kenapa kong? Lah, ntar kong niup lilin 60 biji kagak mati-mati, napasnya yang lepas. Nah, acara ulang tahun itu belakangan ada kemasan adalah yang model Islam, sehingga bukan lagi selamat ulang tahun, tapi kalimatnya kabarok alfa mabarok alaika mabarok mabarok alfa mabarok ya
biladika mabrur. Semoga Allah berikan berkah pada hari kelahiran, bukan selamat panjang, semoga panjang umur, tapi semoga diberikan berkah. Subhanallah, ini kata siapa yang mula-mula mencetuskan, yang mula-mula mencetuskan ulang tahun yang Islami, lalu kemudian dipakai, maka berarti dia sudah melakukan sunnatan hasanah, sudah melakukan bid'ah yang baik. Sunnatan hasanah tadi dimaksudkan bid'ah yang baik. Kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan perbuatan baik yang baru, yang belum ada model contoh dari Rasulullah, lalu kebaikannya diikuti oleh orang lain, maka dia mendapati pahala, dan juga pahala dari orang-orang yang mengikuti dia dalam melakukan kebaikan. Sunnatan hasanah. Ada pula namanya sunnatan sayyi'ah, bid'ah yang buruk, perbuatan yang buruk. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan yang buruk lalu kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapati dosa dari keburukan dirinya dan dosa dari orang-orang yang mengikuti keburukan yang dia lakukan. Itu namanya sunnatan hasanah. Nah, karena membuat acara ulang tahun yang Islami, maka tidak lagi pakai kue ulang tahun, tidak lagi pakai tiup lilin, tapi menggunakan cara-cara yang di situ diperbolehkan dalam ajaran Islam. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan kita butuh model-model acara-acara yang selama ini belum Islami, itu harus dipindah, dihijrahkan dengan acara-acara yang lebih Islami, sehingga tidak sekedar terkesan Islami, tapi betul-betul menjalankan ajaran Islam. Demikian. Ada? Satu lagi. Ya. Dari kalimat wasilah, wasilah, tawasul, itu apa itu bedanya? Apa bedanya silaturahim, kemudian wasilah, kemudian tawassul? Sebetulnya dari akar yang sama, asalnya wasola. Wasola itu nyambung, ya. Silaton isim masdar. Kalau apa tadi? Tawassul itu tawassola ya tawassulan. Itu menjadi pekerjaan. Ya. Tawassul itu menyambungkan dalam doa, khususnya dalam doa menyambungkan. Jadi mengaitkan, mengkorelasikan. Saya mau berdoa kepada Allah, maka saya bertawassul lewat Rasulullah. Misalnya tawassulnya Habib Abu Bakar, itu dikatakan ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim. Tawassul itu mengaitkan. Ya Allah, dengan sebab aku bersolawat kepada Nabi, atau ya Allah, dengan sebab aku berziarah ke makam wali-wali ini, maka kabulkanlah doa-doa. Ini adalah itu mintanya kepada
Allah. Tapi ada korelasi atau keterkaitan dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Itu dari tawas. Yang satu lagi wasilah. Itu dari wasilah berarti itu penghubung. Alhamdulillah saya ketemu lagi dengan Ustaz Syarif, padahal lama gak ketemu. Wasilahnya siapa? Oh, wasilahnya Pak Haji Muslim. Ada acara di Pak Haji Muslim, beliau diundang, saya diundang. Wasilah itu ketemu. Nah, itu namanya wasilah. Penghubung yang menyambungkan. Maka wasolah yasin. Demikian. Baik bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, kembali kepada di sini bahwa setiap orang yang mau membangun tali silaturahim maka akan diberikan keuntungan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dipahami akan ditambahkan umur dalam taat dan ibadah. Kemudian yang kedua, umur tidak ditambahkan tetapi pahala ibadahnya dipanjangkan. Sehingga ada orang dalam kehidupan itu pendek umurnya tapi panjang pahalanya. Ada orang dalam hidup pendek umurnya tapi panjang pahalanya. Ada yang sebaliknya, orang itu panjang umurnya tapi pendek pahalanya. Seperti misalnya salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, ya, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, atau Imam Batak yang empat, atau ulama-ulama lain yang banyak berkarya, ya, banyak menghimpun keilmuannya yang tertuang dalam kitab-kitab. Ya, kemudian kitabnya itu dibaca oleh umat sepanjang zaman. Yang seperti itu berarti sekalipun umurnya pendek, tapi pahalanya banyak. Nah, kita harus bisa melakukan itu. Kalau orang-orang dulu itu lewat ilmunya dituangkan dalam bentuk tulisan yang bermanfaat, kita lewat apa? Kalau kita punya harta, ya lewat harta. Harta kita titipkan di masjid-masjid, di pembangunan masjid, pembangunan mushola, ya, supaya ketika kita sudah meninggal dunia, pahala dari harta kita ngalir. Berarti umurnya pendek, pahalanya panjang. Kita uang nggak ada, harta nggak ada, maka kita apa yang kita miliki, tenaga, kita tolong orang lain, kita bantu orang lain. Supaya apa? Ada nilai keuntungan yang nanti pahalanya panjang. Jangan kemudian kebalikannya, umur panjang tapi pahala pendek, itu berarti hidup sia-sia. Hidup hanya mengisi kehidupan tapi tidak diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Ibarat toples memang gede toplesnya tapi kosong. Buat apa itu dipajang di ruang tamu toples kosong, tidak ada manfaatnya. Biarinlah toplesnya ya, tidak gede-gede amat tapi isinya penuh. Kalau udah habis isi lagi, itu berarti sekalipun kecil tapi manja. Ya, kita berharap semoga hidup kita ada manfaatnya. Hidup tidak sekedar hidupan, tapi hidup kita ada manfaat untuk diri, manfaat pula untuk orang lain. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini Allah menjadikan yang bermanfaat dan kita dapat mengamalkan dengan baik kepada kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
tawwabur rahim. Rabbil warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.